Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majidah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti dan tak putus kalimat puji senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas karunia, nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena tiada pemberian yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala kecuali nikmat iman. Tidaklah pemberian yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala kecuali hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki yang paling utama bagi seorang mukmin itu adalah rezeki ilmu, iman, mahabbatullah wa khasyatullah wa raja'ah. Karena Al-Imam Sa'di, Al-Alamah As-Sa'di mengatakan rahimahullah tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia kepada yang Allah cintai dan juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Maknanya dunia ini, rezeki dunia ini untuk yahsulu bihil kafir wa mukmin, kata beliau. Jadi untuk rezeki dan kenikmatan dunia ini itu bisa dapatkan gak oleh orang mukmin ataupun oleh orang kafir, semua bisa dapat. Wala yu'til iman illa may yuhib, dan Allah tak akan pernah kasih iman, hidayah, kecuali Allah cintai orang itu. Jadi kalau orang dikasih hidayah oleh Allah, iman di kalbunya, berarti Allah mencintai orang itu. Wa man utiyal iman faqad ahab. Dan barang siapa yang diberikan iman di kalbunya, hidayah di hatinya, sungguh dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Sa'di mengatakan, farizqud dunya yahsulu lil kafir walil mu'min. Maka rezeki dunia itu, kenikmatan dunia itu bisa diraih dan diperoleh bagi orang mukmin ataupun orang kafir. Jadi jangan heran sudah tak ibadah, banyak maksiat, tapi rezeki dunianya lancar. Ada orang mukmin rajin ibadah, qiyamul lailnya, puasa sunnahnya, tapi Allah cukupkan rezekinya. Bukan miskin, akan tapi dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru inilah yang lebih utama, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itulah satu nikmat. Qad aflaha man aslama wa rudiqa kafafan wa qanna Allah bima ata. Sungguh telah beruntung orang yang Islam, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki yang cukup, wa qanna Allah bima ata, dan Allah cukupkan, Allah berikan sifat qanaah di hatinya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya dan kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan hidayah, iman, dan diberikan keinginan iradah kita untuk melajari ilmu. Karena dengan ilmu, iman itu bisa dipupuk dan dijaga bagi ilmu yang diamalkan. Dan dengan ilmu juga Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan rasa khasyah kita kepadanya. Yang namakan khasyah ini, Bu, Pak, itu bukan hanya sebatas takut,
Tapi khasyah itu menurut Ibnu Abbas akhauf wa ta'zim. Ada rasa takut dan pengagungan kepada Allah. Kalau cuma takut, semua orang bisa takut pada hewan, takut pada manusia, takut pada penjahat. Tapi al khauf wa ta'zim, rasa takut dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah khasyah. Maka kalau ada orang takut kemudian sampai mengagungkan seseorang yang ditakuti itu, berarti dia itu khasyah kepada selain Allah. Hati-hati. Bahkan ketakutannya melebihi ketakutannya kepada Allah. Ketika diperintahkan atasan untuk meninggalkan ibadah, meninggalkan syariat Allah, dia tinggalkan, berarti dia menyekutukan Allah. Dia lebih takut kepada atasannya, kepada manusia, daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyimpulkan kita bersama orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, minas syuhada, siddiqin, sholihin, dan orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dalam satu hadis qudsi disampaikan bahwa Rasulullah SAW yuqalu li ahlin nar li ahwa alin nar yaumal qiyamah adaban. Dikatakan pada penghuni neraka, orang yang penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat nanti. Afara'aita, bagaimana pendapatmu? Jadi Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya, afara'aita, bagaimana pendapatmu? Lau anna laka ma fil ardi jami'a wa mithlahu akunta muftadiyan min adabillah. Bagaimana pendapatmu hai orang-orang penghuni neraka yang paling ringan azabnya? Apakah bagaimana pendapatmu kalau seandainya kamu diberikan memiliki kekayaan seluas langit dan bumi dan semisal itu? Akunta muftadiyan, apakah kamu mau menjadikan tebusan kekayaan yang seluas langit dan bumi atau yang semisal dengan itu? Akunta muftadiyan, apa kamu mau menjadi jaminan dari azab Allah? Maka orang tadi menjawab, bala, na'am. Ya, aku akan menjadikan kalau seandainya aku diberikan kekayaan seluas langit dan bumi atau semisal itu, maka aku akan jadikan sebagai gadaian tebusan diriku dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Faqad su'ilta ahwanu min dzalik wa abaita illa an tusyrik. Padahal, ya betul ya Allah, saya sanggup katanya. Padahal di dunia dulu, kamu ketika dunia itu telah diminta hal yang lebih gampang dari itu. Untuk tidak menyekutukan Allah, beriman kepada Allah, antuk minubi, wala tusyriku bi, beriman kepadaku dan tidak menyekutukanku, fa abaita, dan kamu malah enggan, tidak mau, illa an tusyrika, kecuali malah kamu malah menyekutukan Allah. Di sini dapat ibrah bagi kita, hadirin hadirin Allah, betapa pentingnya, berharganya itu iman yang kita miliki. Jadi mari sama-sama kita memupuk keimanan kita itu dengan ilmu syar'i, dengan zikrillah, dengan ketaatan kepada Allah. Karena iman apabila telah lepas dari kalbu seseorang, maka seorang itu tidak lebih baik daripada hewan ternak. Bahkan hewan ternak lebih baik daripada seseorang. Maka di sini kita harus pandai-pandai dalam menyukuri iman. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya kita pernah bahas kitab Al-Imam, kitab Ighatsatul Lahfan karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Sebelumnya kita bahas bab kelima, yaitu bahwa hidupnya hati dan sehatnya hati itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan mengetahui dan mengilmui kebenaran. Yang bisa mengilmui kebenaran, yang menjadikan hati itu hidup dan sehat, yaitu dengan cara mempelajari kebenaran. Kebenaran di sini al-haq itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad
ruh. Al-Quran itu nama lainnya ar-ruh. Allah ibaratkan Al-Quran dengan ruh, sebagai menghidup. Ruhan min amrina, atas perintah kami. Makun tata dirimal kitab, mana kamu sebelum tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran. Walal iman, tak paham tentang iman. Walakin ja'alnahu nuran, dengan ruh itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kalbu kamu itu bercahaya. Nahdi bihi man nasya, kami berikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Maknanya bahwa kehidupan hati kita ini dan sehatnya hati itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan mengetahui kebenaran, mengilmui kebenaran, dan masdar kebenaran itu adalah Al-Quran, As-Sunnah. Maknanya kembali hatta tarji'u ilal dinikum, sampai kamu kembali kepada din kamu, pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang kita lanjutkan yang keenam, bab keenam, al-bab sadis. Bab keenam, fi annahu la sa'adata liqalbi wala ladzata wala na'ima wala salaha illa bi ayyakuna Allah wa ilahahu wa fatirahu wahdah wa huwa ma'budahu wa ghayata matlubihi wa ahabba ilaihi min kulli ma siwa. Kami bacakan artinya. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan fi annahu, bahwasanya la sa'adata, tidak ada kebahagiaan bagi hati, lil qalbi wala ladzata, dan tidak ada kelezatan dalam hati, wala na'ima, dan kenikmatan dalam hati, wala solaha, dan tidak ada kebaikan dalam hati seseorang, illa ayyakunallah wa ilaha wa fatir, kecuali dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ilah yang diibadahi, wa fatirah, yang menciptakan, yang mengaturnya, wahdah. Maknanya di sini kita pahami bahwa kebahagiaan hati seseorang, Pak, Bu, dan hidupnya hati seseorang dan merasakan nikmat dan tentram apabila orang itu menjadikan Allah sebagai Rabbnya dan beribadah hanya kepada Allah. Jadi kalau kita ibadahnya bukan karena Allah, tak akan pernah merasakan kenikmatan tentram dalam ibadah. Salat hanya sebatas untuk ritual, melepas menggugurkan kewajiban. Salat tidak akan tumakninah karena kerjaan dunia lebih menumpuk. Jadi bicara masalah lezat dan nikmat, ini kalau kita bicara masalah lezat dan manisnya iman itu tidak bisa digambarkan, Pak, kecuali orang yang memahami dan merasakan kenikmatan. Mungkin kalau manisnya gula itu mungkin bisa dirasakan, pahitnya obat bisa dirasakan, hanya oleh orang-orang yang merasakan. Dan manisnya iman, lezatnya hati dan hidupnya hati kalbu kita ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang disembah. Jadi tak beribadah, tak patuh dan tunduk pada selain Allah, hanya kepada Allah. Ini namanya tauhid. Wa fatirah, dan menjadikan Allah satu-satunya yang menciptakan. Wa huwa ma'budah, dan Allah itu satu-satunya yang diibadahi. Wa ghayatan matlub, dan tujuan dari apa yang dia inginkan. Wa ahabba ilaihi min kulli ma siwa, dan lebih dicintai Allah itu bagi dia daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih dicintai daripada jabatannya, dari pekerjaannya, dari keluarganya. Allah itu lebih dicintai. Dan tujuannya, maksudnya yang dicari itu hanya Allah, ridhonya Allah, kedekatannya dengan Allah. Maka orang akan bisa merasakan kenikmatan luar biasa. Kenikmatan hati, ketentraman hati dan hidupnya hati. Mungkin sebagian antara ikhwan-ikhwan yang dari jemaah tabligh mungkin bisa merasakan menjadikan Allah lebih dicintai daripada karirnya, dari keluarganya ditinggalkan. Kenikmatan itu di hati. Dan juga kenikmatan ketentraman itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang berjihad. Mereka berjihad melawan musuh Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan ketentraman mereka tatkala mereka taat kepada Allah. Jadi kalau orang itu semakin taat beribadah kepada Allah, maka akan ada ketentraman, kenikmatan, kebahagiaan
dan kebaikan dalam hatinya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kenapa demikian? Alasan beliau, kenapa Allah yang menyebabkan hati itu bahagia, Allah yang menyebabkan hati itu nikmat, lezat, dan jadi baik apabila hati itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi dan Allah sebagai Rabb dan tujuan dari hidupnya, tidak mencari kehidupan dunia kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajhul awal, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ma'lumun anna kulla hayyin siwa Allah Subhanahu min malakin aw insi aw jinin aw hayawan fahuwa faqirun ila jalbi ma yanfa'u wa daf'u ma yadur. Nah, ini mukadimah dari beliau. Sudah dimaklumi, sudah diketahui kenapa menjadikan Allah itu sebagai Rabb, tempat tujuan ibadah kita, menjadikan hati itu tentram, bahagia. Sudah diketahui, maklum, sudah dapat dipahami, dimaklumi bahwa semua yang hidup selain Allah Subhanahu wa taala, baik malaikat, manusia, jin ataupun hewan, fahuwa faqirun ila jalbi ma yanfa'u wa dab'u ma yadur. Dia butuh kepada sesuatu yang bisa bermanfaat baginya dan selamat dari apa yang membahayakan. Ini kebutuhan manusia, makhluk hidup tuh Pak. Malaikat, ya, jin, manusia dan hewan. Kenapa alasannya Allah itu akan menjadikan hati bahagia kalau menjadikan Allah salah satu tujuan? Karena pada hakikatnya manusia itu lebih membutuhkan, pada hakikatnya manusia itu butuh kepada apa-apa yang memberikan manfaat kepada dia dan apa-apa yang bisa menyelamatkannya dari madarat. Siapa yang bisa mendatangkan manfaat? Allah. Allah yang bisa mendatangkan manfaat. Yang bisa mendatangkan madarat Allah. Jadi kebutuhan manusia ini sebenarnya dia butuh kepada Allah, Pak. Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang mendatangkan madarat. Tidak ada yang bisa mengangkat musibah, manfaat, memberikan manfaat kecuali Allah. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita itu manusia butuh sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat ini baik itu dari jenis kenikmatan dunia, ya, kenikmatan dan kelezatan. Dan madarat itu adalah seperti hal yang menyusahkan, yang menjadikan sakit dan membuat kita tersiksa. Itu madarat. Jadi fitrahnya manusia ini, kebutuhannya itu mereka tuh butuh senang, sesuatu yang bermanfaat bagi dia dan terhindar dari hal yang membuat dia bahaya, musibah. Jadi yang tak enak, sukanya manusia tuh suka yang enak-enak dan terjauhkan dari hal tak enak-enak. Bahasa gampangnya gitu, Pak. Jadi kita cenderung suka yang enak-enak saja. Maunya jadi orang kaya, rajin ibadah, masuk surga, sehat terus. Tapi tidak suka hal yang tidak enak-enak. Tapi ingin jauh dari hal yang enak-enak. Tidak mau sakit, tidak mau miskin. Semuanya enak-enak. Dan kita tidak ingin sesuatu yang tidak enak. Padahal yang mendatangkan kenikmatan, keenakan itu, manfaat itu adalah Allah. Yang mendatangkan madarat itu Allah. Maka wala yutimu dzalika lahu illa bitasawwuril nafi wad-dar. Maka orang itu tidak akan sempurna kenikmatan yang dirasakan, kebahagiaan dirasakan oleh hati seseorang itu, ketentramannya hati seorang itu tidak akan sempurna kecuali dia dengan mengilmui bitasawwurihi nafi, dengan mengilmui siapa yang bisa memberikan manfaat dan madarat itu. Kalau kita yakin yang memberikan manfaat dan madarat itu Allah, maka orang tak akan takut dengan corona, Pak. Kemarin luar biasa, yang mati itu bukan hanya banyak karena coronanya, tapi banyak karena stresnya, tidak mau makan akhirnya mati, penyebabnya corona. Sebenarnya wala yutimu dzalika illa bitasawwur lahu illa bitasawwurihi linafi wad-dar. Jadi orang itu tidak akan sempurna ketentramannya, kebahagiaannya, kenikmatan hatinya kecuali dia mengetahui pandangannya, mengilmui siapa yang memberikan manfaat dan apa
siapa yang memberikan manfaat. Wal manfaatu min jinsin na'im wal laddah, seperti manfaat itu sebenarnya jenis kenikmatan, harta, kesehatan, kebahagiaan. Kadang-kadang orang menganggap manfaat itu dari segi dunia, sehingga dia menghabiskan umurnya, usianya hanya untuk mencari dunia. Karena dengan dunia dia bisa tentram. Ada orang menganggap yang bermanfaat itu orang itu akan dianggap kalau dia punya jabatan, sehingga dia gila dengan jabatan, diakui orang. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal madarah min jinsil alim wal adab. Dan madarat itu sejenis penyakit ataupun siksaan, baik di dunia ataupun di akhirat, gelisah, itu madarat namanya. Fala budda min amrayn. Hal yang berikutnya, maka orang, karena manusia itu butuh kepada sesuatu yang nyaman-nyaman dan ingin selamat dari hal yang tak nyaman, butuh kepada hal yang bermanfaat dan selamat dari hal yang tidak bermanfaat, maka tidak akan bisa sempurna itu semua kecuali dengan memperbaiki, mengilmui siapa yang memberikan manfaat dan madarat itu. Fala budda lahu min amrayn, maka orang itu harus melakukan dua hal, Pak. Kalau orang itu ingin dia tentram, ingin dapat manfaat, ingin selamat dari musibah dan madarat, maka dia harus memahami dua hal. Pertama, ma'rifatu ma huwal mahbub matlub alladhi yantabi'u bihi wa yatalladzadu bidrakihi. Orang itu harus tahu, Pak, apa dan siapa yang membuat dia itu nyaman, apa yang dia cari itu. Ma'rifatu ma huwal mahbub, mengetahui apa yang dia inginkan dan apa yang dia cari. Yang mana yang dia cari dan dia inginkan ini alladzi yantafi'u, bermanfaat, wa yatalladzadu biidraki, dan bisa menikmati dan berlezat-lezat dengan mendapatkannya. Ini. Kalau kita tidak tahu, kadang yang buat orang itu tenang itu kalau sudah banyak uang, awal akhir bulan itu sudah banyak gelisah katanya. Tapi kalau awal bulan itu tenang, seolah yang menghasilkan ketenangan itu uang. Tapi kalau tidak punya uang, kita kan tidak punya oral, punya kekuatan. Padahal yang memberikan kekuatan, ketentraman dan manfaat itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu harus ma'rifah. Ma'rifah sini bukan yang kami maksud, bukan tarekat apa itu, bukan. Ma'rifah sini bahasa Arabnya ma'rifatu ma huwal mahbub, yaitu mengilmui dan mengetahui apa-apa yang dia cintai dan dia cari. Yang mana dia cintai dan cari itu bermanfaat dan dia nikmati apabila dia mendapatkannya. Kita harus tahu dulu apa yang membuat kita tuh tenang, senang. Dengan tenang, dengan mendapatkan itu kita senang. Yang kedua, ma'rifatul mu'in al-muwasilu al-muhsilu lidzalikal maqsud. Yang kedua, mengetahui penolong, wasilah, sarana yang bisa mendapatkan manfaat tadi, Pak. Jadi kalau kesimpulannya, manusia itu menginginkan sesuatu yang dia dapat manfaat dan selamat dari madarat. Maka dia harus tahu apa yang bisa memberikan manfaat, apa yang bisa mendatangkan madarat. Siapa yang bisa memberikan manfaat, siapa yang bisa mendatangkan madarat. Itu harus diilmui, harus paham kita. Kalau kita masalah pandangan dalam masalah yang mendatangkan madarat itu adalah penyakit, maka kita akan stres. Yang membuat orang itu membuat orang itu lemah, madaratlah musibah, bencana, atau yang kebaliknya mendatangkan kenikmatan adalah dengan kemaksiatan, maka orang salah pandang dalam pola memandang sesuatu yang memberikan manfaat dan madarat. Wa bi idai dzalika amron akharani, juga sebaliknya menjaga dua perkara. Ahaduhuma makruh baghidun darun wa tsani mu'inun dafi'un lahu indah. Ini kami simpulkan tadi. Jadi kalau kita ingin merasakan kenikmatan kehidupan dan kelezatan dalam hati kita, kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satu yang kita ibadahi, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita. Dan orang, kenapa demikian? Karena pada hakikatnya manusia itu aslinya butuh kepada sesuatu yang memberikan dia manfaat, kesenangan. Senang, maunya senang,
sah dan ingin selamat dari madorot. Caranya harus memperbaiki pola pikir, pola pandang kita yang mendatangkan madorot, yang mendatangkan manfaat itu adalah Allah. Maka seharusnya maksudu wa ghayatul matlub al mahbubu wallah. Maka seharusnya yang jadikan tujuan kita dan yang kita cari itu adalah Allah. Allah yang mendatangkan ketentraman, Allah mendatangkan kegelisahan di hati kita, maka kita cari apa wasilahnya. Kita harus paham. Fahadil umur al-arba'ah dororiyah lil abdi. Maka perkara 4 ini tadi kebutuhan dorori, kebutuhan yang urgen bagi manusia, Pak. Ingin selamat dari ingin merasakan manfaat dan terhindar dari madorot. Maka orang ini harus mengetahui apa yang mendatangkan manfaat, apa yang mendatangkan madorot. Siapa yang mendatangkan manfaat, siapa yang mendatangkan madorot. Apabila orang itu memiliki demikian, maka akan kuatlah, tentramlah hatinya, hiduplah hatinya, Pak. Maka itu yang mendatangkan madorot itu Allah, yang memberikan manfaat Allah. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bal wali kulli hayawan. Maka perkara 4 tadi itu menjadi kebutuhan manusia, bahkan hewan juga. La yakumu wujuduhu wa salahu illa biha. Tidak akan pernah terwujud terlaksana ada ketentraman, kebahagiaan hati itu kecuali dengan memahami 4 tadi. Yang mendatangkan manfaat, yang menghindarkan, yang menolak madorot, dan apa sarananya untuk kita dapat mendatangkan manfaat dan bagaimana caranya supaya kita tertolak dari madorot atau sesuatu yang kita tidak inginkan. Maka kami simpulkan tadi semuanya kembali kepada Allah. Maka Imam Qayyim al-Jauziyah mengatakan tidak ada ketentraman, ketenangan yang mana itulah manfaat dan kelezatan dalam hati kecuali illa bi ayyakun Allah wa ilah, menjadikan Allah sempat satu-satunya yang dia ibadahi. Nah, tempat satu-satunya yang diibadahi. Dan menjadikan Allah Rabb, meyakini bahwa Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. Itu yang kita minta dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Jadi dengan menjadikan Allah satu-satunya, Allah tempat ibadah dan tujuan hidup kita, goyah kita, tujuan dari hidup kita dan maksud kita yang kita butuhkan, yang mendatangkan manfaat dan madorot Allah, maka orang akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Jadi ketika dia melakukan suatu perbuatan, dia melakukan safar ataupun hal ketaatan, tidak dipuji orang, tidak menjadikan dia kecil hati. Karena dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan perintah Allah, ketika dia tidak diberikan hadiah oleh orang lain, dia tidak kecil hati. Bahkan ketika dia dipuji dan disanjung oleh orang lain, dia tidak menjadikan dia bertambah taat. Ini makna ikhlas menurut ulama. Ikhlas itu diantaranya lah tidak menambah la yazidu fi ta'ah, tidak bertambah ketaatannya ketika dia dipuji, tidak berkurang ketaatannya ketika dia dicaci. Dia benci, dicaci, dia tetap taat. Tak bertambah kalaupun dipuji, oh luar biasa ini. Ada kan orang itu kalau dipuji luar biasa tambah aleman. Semangat. Akhirnya sudah ada yang muji lagi, malah sudah kecewa, Mas. Karena maksudnya tujuannya bukan karena Allah. Yang mendatangkan manfaat itu Allah. Yang mendatangkan madarat itu Allah. Ini namanya tauhid. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Jadi bicara masalah hati ini, Pak, bukan bicara masalah penyakit hati saja sebenarnya kita. Penyakit hati terus ini hati lagi. Ini kayaknya dibahas hati. Sebenarnya makna hati ini disinilah masdar makan tempat tauhid. Allah akan melihat kita itu dengan hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Maka kita selama hati ini kita isi dengan tauhid, keyakinan yang kuat pada Allah, maka hati itu akan tentram, tenang, hidup dan bahagia.
Maka faida taqarrara dzalika fallah, apabila sudah diyakini, sudah kuat menetap itu semua, fallahu taala huwallazi yujibu ayyakuna huwal maqsud al mudawwa al matlub. Maka apabila itu sudah dikuatkan, keyakinan bahwa Allah mendatangkan manfaat dan mudarat, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya menjadi tujuan, maksud, dan dia minta wal matlub, dan yang dia cari. Jadi hidup kita ini untuk Allah, beribadah karena Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang kita lakukan ini karena Allah, beribadah. Yuradu wajhah, yang mana orang itu kalau Allah jadikan tujuan hidupnya, dia hanya mencari wajah Allah, Pak. Wa yubtagha qurbah, hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Wa yutlabu ridho, dan hanya ingin mencari ridho orang. Ridho Allah, tidak peduli dengan ridhonya manusia. Wa huwal mu'inu ala husuli dzalik, karena Allah lah memang yang bisa memberikan itu semua. Hanya Allah yang bisa menolong itu semuanya. Kalau kita Allah sudah ridho Allah yang kita cari, kita cinta hanya karena Allah, dan wajah Allah yang kita cari, ketaatan kita hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang bisa semua itu karena Allah, hanya Allah. Wa ubudiyatu masiwa wal intifadu ilahi wa ta'alluqu bihi wal makruh ad-dar, dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan menoleh dan berpaling kepada selainnya, wa ta'alluq, dan tergantung kepada selain Allah, wal makruh ad-dar, suatu yang dibenci dan mendatangkan madarat. Orang kalau tak ibadah karena Allah, itu dibenci Allah Subhanahu wa taala dan tidak manfaat, itu madarat pada orang itu. Wallahu wal mu'in ala dafi, karena memang Allah yang bisa menolak semua itu. Yang mendatangkan manfaat Allah, yang bisa mengangkat musibah Allah, yang mendatangkan musibah Allah. Jadi kalau kita meyakini semua musibah kita, kenikmatan yang kita rasakan ini, itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan penuh bersyukur. Saya ini kerja ini, hasil saya ini hanya kerja, hasil karena jerih payah saya selama ini. Maka tatkala nanti Allah Subhanahu wa taala uji, maka itu akan menolak, stres, tidak terima dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu ingin selamat, ingin terhindar dari bala, malah dia tidak lari kepada Allah, lari kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Dia yakini bahwa ada selain Allah bisa mendatangkan madarat dan manfaat. Maka orangnya akan kecewa, orang ini nanti tidak akan bisa merasakan kebahagiaan, ketentraman hidupnya, hatinya. Bayang saja ketika seorang itu menjadi seorang muslim beribadah, ibadahnya, puasanya karena ingin naik pangkat ataupun lancar rezekinya, tahajudnya hanya karena ingin jabatannya ataupun lancar proyeknya, semuanya itu dilakukan karena selain Allah, tujuan dunia. Maka tatkala itu tidak sesuai dengan apa yang harapkan, maka dia akan kecewa, karena dia tidak memahami yang bisa mendatangkan rezeki, yang bisa mendatangkan ketenangan, ketentraman itu Allah. Bukan jalan-jalan ke sana sini, menghabiskan usianya, pindah negara ke negara lain supaya tenang dan tentram. Boleh, hanya kadar untuk rela untuk tadabbur alam. Boleh mengagungkan, memuji ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan ciptaannya. Maka orang yang menghabiskan waktunya yang tidak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, balik lagi ke tempatnya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, ketentraman lagi. Maka fa Allah Subhanahu wa taala al-jami li hadhil umur al-aba'ah duna ma siwa. Semuanya ada pada Allah. Allah yang mendatangkan madarat, Allah mendatangkan manfaat, dan Allah yang bisa menolak madarat, dan Allah yang bisa mendatangkan manfaat. Ini keempat-empatnya. Semua berkumpul pada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal ma'bud, maka dialah Allah yang diibadahi, Allah yang dicintai, Allah yang jadikan tujuan, mahbub wal murad wal mu'in li 'abdi ala wala wusulihi ilahi wa ibadatilah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampukan hambanya untuk beribadah dan sampai kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal makruh wal baghid, kebencian,
kemarahan, suatu yang tidak disukai, atau madarat innama yakunu mimma syai'i. Sesuatu yang kita tidak senang itu dia kehendak Allah dan takdir Allah, Pak. Suatu musibah atau madarat yang menimpa kita itu yakunu bi masyiatihi wa qudratihi. Terjadi atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kok Allah itu senang hambanya susah? Tidak, sebenarnya Allah itu menguji hamba itu karena Allah sayang. Innallaha idza habba qaum ibtalahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang kaum, sampai satu kaum, maka Allah akan uji orang itu. Hanya saja kita tidak merasakan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ada. Padahal kita mampu kita beribadah melakukan ketaatan bukan karena diri kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan berdoa, wala takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Allah, jangan kau jadikan diriku ini bersandar pada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Jadi mampunya kita beribadah, melakukan ketaatan, kita sehat, kita berikan musibah nyaman tak nyaman, ya, sakit, sehat, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amrul mukmin, sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Apabila dia dapat musibah, dia bersabar, itu baik baginya. Apabila dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Dan tidak ada urusan yang lebih baik bagi seorang mukmin kecuali pada orang mukmin ini. Jadi dikasih cukup oleh Allah rezeki, kita syukuri, alhamdulillah. Dikasih lebih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, disyukuri, alhamdulillah. Kasih sehat bisa untuk taat, alhamdulillah. Kasih sakit bisa untuk taat, beribadah, nerima, menghapus dosa, diangkat derajat, alhamdulillah. Jadi tidak ada rugi jadi seorang mukmin, Pak. Hanya gara-gara ujian sedikit saja mau berhenti jadi orang mukmin. Ini naudzubillah wal iyad billah. Ini ujian tidak selesai, tahajud sudah, doanya sudah, puasanya sudah, ngajinya sudah, ke masjid sudah. Tetap diuji oleh Allah. Mau berhenti jadi orang mukmin katanya. Naudzubillah. Maka kama qala a'rabul khalq, sebagaimana dikata yang doa dalam doanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan doa, mungkin kita sering baca ini ketika tahajud. A'udzu biridhoka min sakhatika, ya Allah, aku berlindung dengan ridhomu dari kemurkaanmu. Wa a'udzu bimu'afatika min uqubatika, ya Allah, aku berlindung dari kepada pengampunanmu, dengan pengampunanmu dari azabmu. Wa a'udzu bika minka. Nah, ada doa ini kadang kita baca wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu, dan aku berlindung denganmu ya Allah darimu. Nah, sini terangkan aku berlindung denganmu ya Allah darimu. Maka di sini dapat kita pahami perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bika minka, dari keburukan makhlukmu, dari ujianmu, dari musibah, semuanya minka, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan dan keburukan, dor, manfaat dan dor, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika seorang itu berdoa, wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu darimu. Biasakan orang berlindung, a'udzu bika minasyaitonir rajim, ya Allah, aku berlindung padamu dari kejahatan syaitan. Ini doa di sini, a'udzu bika minka, aku berlindung denganmu darimu. Darimu di sini bahwa Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang mendatangkan mudarat. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala atas kehendak dan takdir Allah, Pak. Jadi semuanya akan dapat kenikmatan, kehidupan dan kebahagiaan hati itu apabila menjadikan Allah yang diibadahi. Ibadahnya karena Allah, itu yang kita harap doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Jadi tujuannya, niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Karena Allah cuma yang bisa mengangkat musibah kita, Allah yang bisa menghilangkan gelisahan, kegalauan kita. Bukan hal yang lain. Pusing dikit, ruwet, buat minum. Nah, ini tidak akan tenang, tidak akan selesai. Ada juga masalah, akhirnya buat jalan, tidak akan selesai karena masalah tidak diselesaikan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji, Allah memberikan ujian, Allah mengangkat ujian. Makanya dalam Al-Qur'an
Wa iyyam saskallahu mudah-mudahan memberikan kelembutan hati untuk hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas ilmu kita, tauhid kita terutama, sehingga dengan tauhid dan menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi dan Allah tujuan hidup kita, ini bisa membuat hati kita tentram, bahagia, nikmat dalam beribadah dan ketaatan. Aku qouli hadza astaghfiru alhamdulillahil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.